Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Sebelumnya kita udah bahas skill 5 ya, khususnya terkait strategi menjawab soal pronoun reference ya. Kita di video sebelumnya udah bahas apa yang dimaksud dengan pertanyaan jenis pronoun reference itu dan strategi menjawabnya ya, udah dibahas. Nah, dalam video ini kita fokus latihan soal-soal aja ya. Oke, di sini udah dibuat yaitu latihan menjawab soal-soal pronoun reference question skill 5 reading TOEFL. Jadi, fokusnya video ini hanya bahas soal-soal, khususnya soal pronoun reference atau kata ganti. Oke, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya terkait bagaimana cara menjawab pronoun reference question atau kata ganti rujukan, pertanyaan jenis kata ganti rujukan ini boleh ditonton dulu satu video sebelumnya. Di sana kita udah belajar, kita udah kasih tahu strategi dan juga apa yang dimaksud dengan jenis pertanyaan ini. Oke, langsung aja kita ke soal pertama ya. Nah, di sini udah ada satu soal dan satu teks ya. Oke, kita baca dulu soalnya ya, seperti biasa. The pronoun it in line 2 refers to. Ingat ya, kalau ada kata refers to ini salah satu jenis pertanyaan pronoun reference atau pertanyaan kata ganti rujukan. Nah, kalau udah dapat pertanyaan kata ganti rujukan ini, kita udah tahu ini jenis kata ganti rujukan, maka hal yang kita lakukan pertama itu menemukan kata ganti yang ditanyakan di soal dan carilah di dalam teks. Nah, jadi kita akan cari kata it-nya ini pada baris kedua di dalam teks. Nanti ketika kita udah mencarinya, kita menemukan, carilah kata benda sebelum kata ganti tersebut. Nanti ketika udah ditemukan, baru kita mundur ya dari kata it itu untuk menemukan kata bendanya ya. Oke, sebelum kata gantinya. Oke, yang ketiga itu tipsnya di sini udah dibuat yaitu bacalah dengan seksama bagian kalimat sebelum kata ganti tersebut untuk menemukan kata benda yang diganti. Jadi sebelumnya udah dijelaskan di video sebelumnya dijelaskan bahwa kata benda yang digantikan oleh kata ganti itu pada umumnya muncul sebelum kata gantinya. Jadi ketika kita mencari kata ganti itu menggantikan kata benda apa, kita harus mundur dulu sebelum kata it itu ke bagian sebelum kata gantinya. Oke, untuk menemukan kata bendanya. Oke, sekarang kita praktekkan tips ini ya. Oke, kita cari dulu kata it di baris kedua. Ini ya, baris 1, baris 2. Nah, ini ya, kata it kita udah ketemu. Jadi katanya kalau udah ketemu pronounnya yang ditanyakan, kita mundur sebelum kata it. Berarti kita mundur satu kalimat ya. Jadi kita mulai dari kata kalimat pertama ini kita bacanya. The full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Nah, di sini kita udah ketemu beberapa kata benda yang mungkin saja bisa digunakan dan digantikan dengan kata ganti it. Oke, ya kita belum selesai baca bagian yang ada kata pronounnya ya, biar lebih paham lagi. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Oke, jadi kata it ini menggantikan kata benda apakah? Apakah the full moon? Apakah the equinox? Apakah the sun? Ataukah the harvest moon? Oke, untuk memastikan, kita bisa coba masukkan kata-kata benda yang kita temukan sebelum kata gantinya ini, kata benda mana yang lebih masuk atau lebih nyambung ya, make sense ya apabila kita masukkan mau kita gantikan dengan kata it-nya. Kita coba dari kata the full moon. The full moon is a bright moon which allows farmer. Oke, cukup masuk ya. Tapi sayangnya ketika kita lihat opsi jawaban A sama D, the full moon tidak ada. Ya, oke, jadi kita eliminasi. Oke, kemudian ada the equinox. Equinox, kita coba masukkan di sini. The equinox is a bright moon which allows farmer. Nggak nyambung ya, nggak make sense. Jadi bukan jawabannya. Kemudian kita coba the sun ya. Sekarang kita coba the sun. The sun is a bright moon. Nggak nyambung ya. Sun is a bright moon. No, nggak masuk akal. Oke, jadi kita coret the sun ya. Sekarang ada opsi
terakhir ya, yaitu the harvest moon. The harvest moon. The harvest moon, kita masukkan di sini. The harvest moon is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Nah, ini baru nyambung. The harvest moon. Di sini ada kata harvest. Harvest itu kan panen ya. Yang memungkinkan farmer. Farmer, petani, bekerja larut. Oke, jadi artinya nyambung ya, make sense ya, dengan apabila kita masukkan di kata it di sini. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C, the harvest moon ya. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2 masih yang sama, itu kita bahas pronoun reference. Tipsnya masih sama ya. Oke, ini yang ditanyakan adalah kata ganti they pada baris kedua. Merujuk kepada siapa? Kata benda mana? Oke, sekarang kita cari kata ganti they ya. Nah, di ini ya kita ketemu ya baris kedua. Ya udah ketemu kan? Oke, they ini menggantikan siapa? Berarti kita harus mundur dulu sampai ketemu titik di sini ya. Berarti kita mulai baca dari kata it tadi. It is a bright moon which allows farmer to work late into the night for several nights. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Oke, nah di sini ada kata ganti they. Kata ganti they itu biasanya digunakan untuk merujuk orang, benda, atau hewan yang plural atau yang jamak, yang lebih dari satu, yang ada akhiran s-nya ya. Oke, jadi bright moon di sini benda ya, tapi dia tunggal, jadi nggak mungkin ya ini ya. Kemudian ada farmers. Farmers ini petani ya. Ini mungkin ya, ada akhiran s, jamak dia. Kemudian ada kata night. Night di sini tunggal ya. Nah, yang bisa itu several nights. Several nights ini plural atau jamak ya. Jadi kita ada dua kata benda yang mungkin saja digunakan atau digunakan untuk menggantikan they ya. Kita coba farmers dulu, kita masukkan di sini. Farmers can work when the moon is at. Nyambung ya. Di sini ada kata work, bekerja. Petani bisa bekerja. Jadi logik ya, masuk akal. Coba kita coba sekarang several nights. Several nights can work. Nggak make sense. Kenapa? Karena malam itu tidak bisa bekerja. Yang bisa bekerja itu adalah petani. Jadi jawabannya yang benar adalah A ya, farmers. Kalau nights tadi nggak nyambung, karena malam itu nggak bisa bekerja. Oke. Kalau times of the year juga nggak ada disebut tadi kan, Northern and Southern Hemisphere juga nggak disebut di bagian itu, sebelum kata day-nya, pronoun day. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, the pronoun it in line 2 refers to, jadi dia tanya kata ganti it pada baris kedua merujuk ke siapa. Ya, sama ya, ini jawab soal pertanyaan kata ganti rujukan. Sekarang kita cari kata it pada baris kedua. Ini baris 1, baris 2. Kita cari kata it-nya. Nah, ini ya kata it-nya ya. Ketemu. Jadi kan udah ketemu, berarti kita harus mundur ya ke sebelum kata it ini. Oke, berarti kita bisa mulai dari, ini kan dari titik ya, satu kalimat sebelum kalimat it ini. Berarti kita bisa mulai dari ini, kalimat awal ini bacanya. Oke, kita baca dulu. Mardi Gras, which means Fat Tuesday in French, was introduced to America by colonists in the early 18th century. From that, it has grown in popularity, particularly in New Orleans, and today it is actually a legal holiday in several southern states. Oke, jadi kata it ini menggantikan siapa? Di sini ada beberapa kata benda yang mungkin saja bisa digunakan untuk menggantikan kata it tadi ya, yaitu ada Mardi Gras, kemudian ada Fat Tuesday. Sebenarnya Mardi Gras sama Fat Tuesday itu sama aja maksudnya. Kemudian ada kata French, kemudian ada America. Nah, kita punya 4 atau 3 ya, karena Mardi Gras sama Fat Tuesday itu sama ya. Oke, jadi kalau kita lihat opsi jawabannya A sampai D di sini, kata Fat Tuesday nggak ada ya, kita eliminasi, adanya Mardi Gras. Jadi kita punya 3 kata benda yang mungkin saja digunakan untuk menggantikan kata it. Nah, untuk memastikannya kita bisa mencoba memasukkan kata benda ini ya di kalimatnya nih ya. Oke, kita coba kata Mardi Gras di sini. From that time, Mardi Gras has grown in popularity, particularly in New Orleans. Nyambung ya, make sense ya. Oke, kita tahan dulu. Yang French
From that time, French has grown in popularity, particularly in New Orleans. Kurang nyambung ya, karena dia fokusnya nggak ngebahas tentang negara Perancis saat ini ya. Dia lebih fokus kepada ngebahas Mardi Gras yang naik popularitas. Kemudian Amerika juga sama dengan French tadi ya, kurang masuk ya kalau kita masukin ke sini ya. Sama karena itu nama daerah. Oke, yang jadi jawaban yang benar adalah Mardi Gras yang popularitasnya meningkat khususnya di New Orleans. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4, the pronoun they. Oke, in line 6 refers to. Ya, sama ya ini soal kata ganti rujukan. Kita fokus di video ini ngebahas pertanyaan kata ganti rujukan. Nomor 4 ini kata D ini pada baris ke-6. Kita cari dulu ya. Baris ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Oke, kita cari kata D di sini. D, this one. Nah, berarti kita harus mundur ya. Sampai ketemu batas ini aja deh. Nih, ini kan udah kalimat baru ya. Oke, kita baca dari kata tourist. Tourists from various countries throughout the world flock to New Orleans for the celebration. No, not celebration. Celebration cannot be the noun. Where they take part in a week of non-stop. They take part in a week of non-stop activities before returning home for some much needed rest. Di sini ada kata returning home, much needed rest. Nah, di sini kata D ini, ya, kata D yang dilingkarin ini merujuk kata benda manakah? Ketika kita baca sebelum ada kata D-nya ini, kita ketemu beberapa kata benda ya yang mungkin saja digunakan untuk menggantikan kata D ya, atau digunakan sebagai pronoun D ya. Di sini ada kata tourist dan countries. Nah, cuma dua ya kita dapat kata tourist dan countries. Tadi ada kata the world, tapi ini sama celebration. Tapi ini kan tunggal. World sama celebration itu singular. Sedangkan pronoun day itu, kata ganti day itu digunakan untuk kata benda yang plural. Oke, kita masukkan kata tourist di sini untuk memastikan apakah nyambung atau tidak ya, make sense atau tidak. Where tourists take part in a week of non-stop activities before returning home for some much needed rest. Masuk akal ya? Oke, turis di sini bisa make sense karena di sini ada kata take part. Take part itu maknanya sama dengan participate atau berpartisipasi. Jadi, turis itu bisa berpartisipasi di dalam sebuah aktivitas. Kemudian di sini ada kata returning home. Turis itu biasanya dia punya rumah dan kembali ke rumah. Oke, dan dia beristirahat, rest di sini. Jadi, masuk akal ya turis. Kalau kita masukkan countries itu sendiri artinya adalah negara. Where countries take part in a week of non-stop activities. Sampai sini masih bisa nyambung ya. Masih bisa make sense ya. Negara atau perwakilan negara mungkin saja bisa berpartisipasi. Tapi ketika kita baca di sini before returning home, much needed rest. Negara itu nggak bisa pulang dia ya, ataupun nggak butuh istirahat. Yang butuh istirahat itu adalah turis. Dan punya rumah kembali itu turis. Karena turis itu adalah manusia ya. Jadi jawabannya untuk nomor 4 B ya, tourist. Kata D itu merujuk ke turis. Oke, kita ke soal nomor 5 sekarang. The pronoun they in line 3 refers to. Nah, kata ganti they itu pada baris ketiga merujuk ke, nah kita lihat baris ketiganya ya. Ini 1, 2, 3, berarti ini ya. Oke, langsung dapat kita kata ganti they di sini. Oke, nah seperti biasa ya, ketika kita menemukan kata gantinya di dalam teks, kita mundur ya, seenggaknya satu kalimat. Berarti ini kita ketemu kata titik ya. Di sini barusan ada titik. Berarti kita baca mulai dari awal nih, dari financial firm. Kita baca dari bagian ini. The financial firm Dow Jones and Company computes business statistics every hour of each of the business days of the year, and these statistics are known as the Dow Jones average. They are based on a select group stocks and bonds that are traded on the New York Stock Exchange. Nah, di sini ada kata ganti D. D itu kan digunakan untuk menggantikan kata benda yang plural kan, yang jamak yang lebih dari satu.
Nah, jadi sini kita lihat mana yang kata benda yang plural ya. Di sini kita lihat ada kata business statistics. Oke, ada kata business statistics. Nah, ini bisa saja ya, karena dia kata bendanya plural ya. Ini plural nouns ya. Kemudian ada kata business days. Oke, sama ada kata this statistics. Oke, nah kata benda ini bisa saja digunakan atau merujuk kepada kata day ya. Nah, untuk memastikannya kita bisa cek satu-satu ya ke soal ya. Atau kita coba masukkan ke dalam kalimatnya ya untuk memastikannya. Oke, kita mulai dari kata business statistic. Nah, kata business statistic, coba kita masukkan di sini. Business statistics are based on a select group of stocks and bonds that are traded on the New York stocks. Oke, boleh. Oke, kita coba yang lain dulu. Business days sekarang ya. Business days. The business days are based on select group of stocks and bonds that are traded. Oke, di sini ada kata traded. Kata traded itu kurang pas ya. Untuk suatu hari ya. Hari itu bukan untuk diperjualbelikan ya. Oke, jadi kita silang ya. Bisnis ini bukan suatu hal yang diperjualbelikan. Oke. Oke, kita lanjut ada kata these statistics. These statistics are based on a select group of stocks. Oke, and bonds that are traded. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah these statistics atau statistik ini. Jawaban yang benar itu yang B. Jadi kata D itu merujuk kepada statistik yang didasarkan oleh kelompok terpilih dari stok dan bonds yang diperjualkan pada New York Stock Exchange. Oke. Jawaban yang tepat itu yang B ya. Oke, kenapa bisnis statistik di sini tidak masuk ya? Karena di pilihan jawabannya ini tidak ada kata bisnis statistik. Lagian juga bisnis statistik itu juga merujuk kepada kata this statistics ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Oke. Ya, kita lihat number 6, nomor terakhir ya. Nomor terakhir di latihan ini. Okay, the pronoun it in line 8 refers to, jadi kata ganti it pada baris ke-8 merujuk kepada, sama ya, ini kata pertanyaan model soal pertanyaan kata ganti rujukan. Kita cari langsung kata it-nya pada baris 8. Oke, kita lihat di sini baris 8 ya, ini baris 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya, baris 8. Kita cari kata it. Oke, di sini ya kata it-nya ya. Kita mundur ya, kalau kata it-nya di situ berarti kita mundur satu kalimat ke belakang. Ini ada titiknya, berarti kita baca mulai dari kata probably. Probably, the average that is the most commonly used is the industrial average. The industrial average. Okay. It is often used by an investor interested in checking the state of the stock market before making an investment in an industrial stock. Nah, kata it, kalau kita lihat sebelum kata it ini, ada kata benda yang tunggal itu cuman ada the average sama the industrial average. Oke, nah, jadi kemungkinan besar kata it ini menggantikan, kalau nggak di average, yaitu adalah the industrial average. Oke, lagian juga ini di average-nya sama ya, maksudnya ini juga sama-sama merujuk kepada industrial average atau bagian dari the industrial average ini bagian dari average yang dimaksudnya. Oke, jadi jawabannya yaitu langsung aja kita jawab ya yang A ya, karena di sini cuma ada satu industrial average ya, jawabannya A. Lagian juga kalau average juga itu bagian dari industrial average. Dan juga nggak ada lagi ya yang lain selain industrial average. Kata investor bukan, karena tidak ada sebelum kata it itu, kata ganti it tadi, pronoun it. The state of the stock market juga, and investment juga tidak ada. Oke, baiklah itu saja buat pembelajaran our lessons for today. Thank you so much for those of you who have watched this video. Semoga videonya bermanfaat. Silakan di komen jika ada pertanyaan. Apabila dirasa videonya bermanfaat juga bisa dibagikan dengan teman-temannya. Dan jangan lupa di like serta di subscribe. Baiklah, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya kita akan ngebahas
skill 6 ya. Kalau nggak salah itu akan bahas implied detail meanings. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.